Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi tardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Pertama dan utama, mari sama-sama kita menambah koleksi rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa kita beruntung menjadi salah satu yang kita syukuri menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihissalam pun cemburu atau iri bukan kepada Rasulullah, cemburunya kepada umat Rasulullah, yaitu kita semua. Kata Nabi Adam alaihissalam, aku yang paling dimuliakan oleh Allah, diedifikasi oleh Allah, kemudian sekali saja berbuat salah, hanya satu kali saja berbuat salah, langsung Allah murka semurka-murkanya dan diturunkan dari langit ke bumi Allah. Jadi Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang sangat istimewa juga, yang langsung Allah ciptakan, tapi ketika satu saja melanggar larangan Allah, langsung Allah turunkan dari langit. Kata Nabi Adam alaihissalam, sementara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali berbuat salah, berkali-kali berbuat dosa, berkali-kali berbuat maksiat, berkali-kali melawan Allah, berkali-kali mengkhianati Allah, tetapi masih saja Allah selamatkan dia di muka bumi ini. Kalau kita mau jujur, di antara kita nggak ada yang suci. Kita semua punya dosa, kita punya salah. Ada yang sempat meninggalkan sholatnya dulu, mungkin ada yang pernah hidup di masa lalunya, tetapi Allah nggak pernah membuang kita dari bumi yang kita tinggali, dilempar ke Mars misalnya, atau Neptunus, atau sana, nggak pernah. Allah masih siapkan kita ada di sini, di kota Tangsel, di tempat kita ini berada. Padahal ada yang baru saja berbuat maksiat, baru saja durhaka kepada Allah, tapi Allah masih kasih kesempatan. Itu kenapa? Bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Nabi yang istimewa, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabinya sangat istimewa, umat Rasulullah pun begitu istimewa, bahkan Nabi Adam pun cemburu kepada kita. Maka kalau ada orang yang kemudian pelit baca sholawat, jarang baca sholawat, sibuk urusan dunianya, sampai nggak sempat baca sholawat, dia lupa bahwa seandainya dia hidup di masa sebelum Rasulullah, lain ceritanya. Maka wajar banyak orang menyadari tentang makna sholawat, begitu rindu, begitu cinta, tidak hanya syariat, tapi sampai ke makrifat.
sudah membayangkan, sudah merasakan, sudah mensyukuri betapa serindu-rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang harus melalui perantara, harus berangkat ke Mekah dan melihat suasana sehingga lahir kesadaran spiritualnya. Ada yang Allah belum sempatkan berangkatkan dia, tapi hatinya penuh dengan meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah kitab juga yang mengkritik para perilaku jamaah haji, mungkin bukan Indonesia ini. Jadi ceritanya ada ulama yang sangat alim tertidur mendengar malaikat berbisik, diskusi, dialog. Kata malaikat pertama, berapa jumlah yang hadir haji tahun ini? Tidak terhitung. Berapa ini diterima oleh Allah? Satu. Siapa? Ada di Istanbul, kata. Maksudnya orang yang nggak jadi berangkat haji gitu. Nah, karena ulama ini cinta ilmu, dia penasaran. Dia menggali siapa orang ini yang begitu mulia di mata malaikat. Maka perjalanan begitu jauh, menempuh beberapa bulan, sampailah di tempat di mana dia tuju, dan orang-orang yang cirinya dia sebutkan namanya tersebut ditanya, rata-rata tidak mengakui punya ibadah khususnya. Sampai akhirnya bertemulah dengan seorang tukang sol sepatu dan didesak suruh memberitahu apa ibadahnya. Dia pun nggak memberitahu, tapi dia cerita, suatu hari saya pulang dari usaha saya, di jalan tetangga saya sedang masak masakan yang wangi sekali, dan istri saya merayu saya untuk meminta sedikit saja masakan tersebut. Maka saya datang ke tetangga tersebut, mengetuk pintunya dan meminta sedikit saja, kalau nggak dikasih daging, kuahnya saja, kuahnya. Tetapi tetangga saya tidak boleh. Dia mohon-mohon, tetangga saya nggak boleh, sampai betul-betul mohon, kalau perlu dia mohon biar dikasih. Tetangganya bilang nggak boleh, ini haram untuk bapak, halal buat saya gitu. Makin bingung bapak ini, maksudnya yang saya makan ini adalah bangkai keledai yang sudah mati, karena saya udah nggak makan beberapa hari, sementara bapak mau bisa makan yang lainnya. Dia nangis, dia ceritakan kepada istrinya, dan dia sepakat, wahai suamiku, kita sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk berangkat haji, kita ridhokan, ikhlaskan, membantu tetangga kita yang nggak punya apa-apa itu. Dan dia rela, kalau itu takdir Allah, Allah nggak memanggilnya, di panggilan yang lain dia berikan itu semua kepada tetangga yang miskin itu, dan dia nggak berangkat haji sama sekali. Dan orang kemudian sadar bahwa haji adalah ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Haji bukannya simbol, tapi bagaimana seseorang bisa memaknai kehadiran dia sebagai manusia. Maka ada juga pelecetan para ulama-ulama Indonesia itu, para kiai-kiai. Manusia itu mannya artinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi disebut manusia unggul, manusia sempurna ketika dia mengetahui siapa dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, katanya. Barang siapa mengenal dirinya, kelemahannya, titik baliknya, titik lemahnya, titik kuatnya, maka dia mengenal siapa Tuhannya gitu. Kemudian usi, kita diminta usikum binafsi bitaqwallah, kita diminta bertakwa, mengingatkan diri kita untuk takwa, diri dan juga orang lain. Dan katanya A-nya adalah orang yang pandai mengucapkan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Dalam setiap keadaan, lagi lapang alhamdulillah, lagi sempit alhamdulillah ya Allah, lagi punya mimpi anak masuk ke PTN terbaik gagal alhamdulillah ya Allah.
dia tuh sudah merasakan positive feeling kepada Allah. Doanya nggak dikabulkan, nggak mengeluh juga, bukan karena dia ditolak doanya, bukan. Pasti Allah punya maksud. Coba bayangkan kalau kita mau pakai logika, Nabi punya istri Aisyah, kira-kira punya anak nggak dari Aisyah? Nggak ada. Siapa orang tuanya Aisyah? Abu Bakar. Kira-kira doanya Abu Bakar makbul nggak? Makbul. Kira-kira doanya Rasulullah makbul nggak? Makbul. Tapi nggak ada anak Rasul dari Aisyah. Allah punya maksud dan tujuan yang sangat jauh. Hari ini hampir 2000 lebih hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Terbayang seandainya mungkin punya anak, ngurusi anak terus. Aisyah nggak punya anak, hadis lebih 2000 hadis dari Aisyah. Akhirnya masyarakat tercerahkan langsung dari orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia seringkali dia mudah terstimulus oleh keadaan tertentu. Ketika doanya nggak dikabul, langsung cenderung mengambil istilahnya Pak Prof. Quraish Shihab, cenderung negatif. Kadang-kadang dikabul cenderung positif, seperti itu. Maka manusia ini kalau dia nggak menyadari tentang hakikat jati dirinya, ya dia akan mudah sekali, seperti kata awalnya Al-Quran sendiri, Allah manggil Al-Quran manusia minimal dalam 3 panggilan kan. Pertama adalah basarun, manusia itu sempurna secara fisik di mata Allah. Rasul juga basarun, tapi kaliyakuti bainal hajar, bagaikan batu trikil dan hajar. Kaliyakut, yakut, permata. Jadi manusia itu sempurna, nomor 1 secara fisiknya sempurna di mata Allah dari semua makhluk Allah yang lain. Basarun juga punya makna dalam bahasa Arab juga, artinya yang tampak kulitnya. Jadi kita ini beruntung, bersyukur setiap pagi ketika bangun yang tampak bukan rambut tapi kulit. Bayangkan kalau kita bangun yang tampak adalah rambut semua di muka kita, rambut semua di tangan kita, rambut semua di badan kita. Pas mandi kita juga menjerit, istri juga menjerit. Siapa dia? Tapi Allah sengaja menampakkan kulit, maka dia sempurna secara kaliyakut, secara basar, secara ya fisik. Tapi juga Allah memanggil manusia yang kedua bukan basyarun tapi insan, annas. Jama dari insan, annas, banyak sekali. Jadi manusia punya potensi adalah berkelompok atau punya sosial intelijensi. Jadi annas ini kenapa selalu berdampingan dengan kata-kata jin? Kalau kita perhatikan selalu berdampingan, ya, yuwas wisufi sudurinas minal jin nati wanas, bukan minal jinnati wal basar, bukan, minal jinnati wan nas. Betul kan? Ternyata manusia itu punya sisi kegaiban. Manusia itu punya sisi gaib yang kalau ditemukan itu nggak mudah, harus dengan ilmu dan kesungguhan. Kalau istilah manajemen sumber daya manusia adalah unboxing your talent, talenta. Talenta ini mesti kita gali. Ada orang tipenya sanguin, tipenya kolerik, tipenya plekmatis, tipenya melankolis, beda-beda. Bahkan anak saya kembar, saya punya anak kembar yang hanya beda 2 menit, itu sifatnya beda, temperamennya beda, wataknya beda, pinternya beda. Hanya beda 2 menit, apalagi anak teman-teman semua di sini beda 5 tahun, beda 10 tahun, beda 7 tahun, kadang-kadang pengennya serba sama. Anak yang kembar pun beda talentanya, apalagi anak yang beda berapa tahun.
Maka memahami talenta kita masing-masing nggak mudah, nggak mudah. Kalau mengambil istilah bahasa Arab itu butuh yang namanya jahada, ya artinya bersungguh-sungguh. Pertama dengan kata-kata jihad, bukan hanya jihad artinya perang, tapi jihad artinya kita hijrah, pindah, atau bahasa sekarang bilangnya adalah merantau. Orang kalau hijrah, kalau merantau, kalau dia meninggalkan kampung halamannya, dia membuka arafahnya, man arafan nafsahu tadi. Ini dialami oleh yang namanya Imam Ghazali. Ketika begitu dimuliakan di kampusnya, begitu dihormati di kampusnya, kemudian Imam Ghazali kemudian hijrah meninggalkan kampusnya, melakukan sebuah pencarian jati dirinya dan balik lagi ke kampus, dan kemudian dia nggak lagi silau oleh tepuk tangan. Yang tadinya silau oleh tepuk tangan, sekarang dia mengajar niat semata-mata lillah, karena Allah. Itu dari kata jahada artinya jihad. Yang kedua adalah ijtihad. Ternyata membuka talenta atau kemampuan kita butuh ijtihad. Kita butuh bersungguh-sungguh dalam berpikir. Memiliki guru, ustadz, mursyid, memiliki mentor, memiliki ya senior. Bahkan dalam hal keuangan juga sama. Dalam literasi keuangan itu ada buku di Amerika berjudul Rich Dad Poor Dad, ayah kaya ayah miskin. Ayah miskin ayah kandungku, ayah kaya ayah ketemu besar orang kaya bimbing aku. Rich Dad Poor Dad. Kita juga sama, mungkin ada ayah kandung, ada ayah ketemu di kampus, ayah ibu yang melahirkan kita di bumi ini, ayah yang mendorong kita ke sana juga mungkin ada, ayah angkat itu. Jadi butuh ijtihad, butuh kesungguhan dalam berpikir, butuh tafakkur, butuh tadabbur, merenung dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mujahadah. Kita sungguh-sungguh di atas sajadah. Jadi enggak hanya sungguh-sungguh kita merantau. Jadi kalau ada orang merantau belum sukses, berarti ada dua yang belum sungguh-sungguh. Pertama adalah ijtihadnya belum sungguh-sungguh, kedua adalah mujahadahnya, di atas sajadahnya mungkin belum sungguh-sungguh. Maka kalau yang berhasil, teman-teman berhasil, insya Allah sungguh-sungguh dalam tiga hal tersebut. Maka bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya, bahasa dunia yang dulu sampai sekarang masih dipakai hanya bahasa Arab. Salah satunya kenapa? Karena keajaiban Al-Quran. Coba kita sebutkan beberapa bahasa sebelum saya tutup. Bahasa yang dulu terkenal, sebagian teman-teman pernah belajar yang namanya bahasa Sangsekerta. Masih ingat? Yang namanya apa? Hana Caraka. Sekarang kira-kira bisa baca nggak Hana Caraka? Nggak bisa. Bahasa Persia nggak bisa. Yunani nggak bisa. Bahasa Romawi paling pakai huruf apa? Huruf Roma, angka 1, angka 2, betul ya? Tapi kalau hurufnya dibaca ngeblank kita. Tapi bahasa Arab dari dulu 15 abad yang lalu sampai hari ini masih pakai bahasa dunia. Itulah keajaiban dari Al-Quran. Maka Rasul tidak meninggalkan bangunan fisik, tapi bangunan akhlak melalui Al-Quran dan hadis. Semua umat Islam mau kulitnya beda, daerahnya beda, ketika sholat pasti bahasanya sama, Allahu Akbar, Bismillahnya sama, dan sebagainya. Maka mari sama-sama kita beruntung, bersyukur kepada Allah ya. Mungkin kita cukupkan karena waktu teman-teman untuk istirahat terbatas. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita ini menjadi salah satu ya kebahagiaan kita hari ini, di hari yang baik ini, kepada orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma surna bisrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa nakhtimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.